Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3, Andra Hafiz Pramudia, Famelia Efriani, Rizka Hermita, Seli Destia Monika, Sri Fatima, kelas 4H, Prodi PGSD, dosen pengampu Muhammad Lukman MPD, Universitas PGRI Palembang tahun 2020. Di sini kami akan melakukan tutorial pembelajaran PKN SD kelas tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famelia Efliani, NIM 201814329, Prodi PGSD kelas 4H. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video tugas kuliah pembelajaran PKN kelas tinggi, dosen pengampu Muhammad Lukman Magister Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tutorial pembuatan RPP, silabus, media, LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah saya buat untuk menempuh mata kuliah kali ini. Nah, di RPP dan silabus kali ini, saya mengambil buku tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan pahlawanku, pembelajaran 2. Yang pertama, kita akan membahas silabus. Nah, ini yang dinamakan silabus. Di silabus ini terdapat yang pertama itu kompetensi inti. Kompetensi inti ini sudah terdapat di buku guru. Jadi, kita tinggal melihat di buku guru. Yang kedua itu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini juga sudah terdapat di buku guru. Jadi, kita tinggal mengambil kompetensi dasar di buku guru saja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya hanya menekankan kompetensi dasar pembelajaran PKN, mata pelajaran PKN. Selanjutnya itu ada indikator. Indikator di sini kita disuruh mencari indikator sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. Di sini kompetensi dasar PKN yang pertama itu 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila Pancasila. Indikatornya menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. 4.1 menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya memberikan contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini untuk seorang pendidik itu jadi materi apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya ada penilaian. Nah, di penilaian kali ini ada penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya itu alokasi waktu. Alokasi waktu, berapa lama kita mengajar pada buku tema tersebut. Selanjutnya ada sumber belajar. Jadi sumber belajar ini bisa diambil dari mana saja. Yang terpenting, yang pertama itu buku guru, buku siswa, bisa aplikasi media, ataupun internet dan lingkungan sekitar. Yang kedua ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi pada RPP terdapat pertama itu identitas sekolah yang berisi satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mengambil kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan pahlawanku, pembelajaran 2. Setelah itu, ada kompetensi inti. Jadi sudah jelaskan yang pertama tadi bahwa kompetensi inti memang sudah ada di buku guru. Jadi kita tinggal melihat di buku guru tersebut. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar, saya mengambil hanya menekankan pada mata pelajaran PKN. Yang pertama itu memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Kompetensi dasar 4.1 menceritakan hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan contoh pengamalan dari sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran saya mengambil mendiskusikan makna sila keempat Pancasila dan memberikan contoh pengamalan dari sila pertama
dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada pendekatan dan model. Pada kali ini saya mengambil pendekatan saintifik, model cooperative learning, metode diskusi, tanya jawab dan ceramah, strategi inquiry. Nah, setelah itu ada kegiatan pembelajaran, bahwa di kegiatan pembelajaran ini ada pembukaan atau pendahuluan, inti, dan penutup. Pada pendahuluan ini, yang pertama itu guru memberikan salam, menyapa siswa, serta menanyakan kabar kepada siswa. Lalu siswa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah itu, guru mengecek kehadiran siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu, guru mengajak siswa melakukan yel-yel atau tepuk semangat. Guru dan siswa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar agar siswa lebih bersemangat lagi untuk memulai pembelajaran. Di kegiatan inti, jadi di awal pembelajaran ini guru mengingatkan kembali tentang Raja Purnawarman sebagai seorang pahlawan. Guru bertanya kepada siswa, apa saja yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk rakyatnya, dan siapa menjawab secara bergantian. Siswa disuruh menjawab secara bergantian. Siswa menuliskan 3 hal yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman. Siswa mengisinya di lembar kerja atau buku siswa. Guru membagi siswa menjadi 3-4 kelompok. Dalam satu kelompok terdapat kurang lebih 5 siswa. Lalu siswa mendiskusikan pertanyaan tadi secara berkelompok. Guru menunjuk beberapa kelompok untuk mendiskusinya ke depan. Saat presentasi kelompok lain diminta untuk mendengarkan dan memberi saran kepada kelompok yang sedang mempresentasikan tugasnya tersebut. Lalu guru meminta siswa untuk menuliskan 3 contoh tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Dan siswa menulisnya di buku lembar siswa. Lalu guru memberikan penguatan positif kepada siswa terhadap kerja yang dilakukan oleh siswa. Guru menyampaikan bahwa Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang belum dia ketahui. Nah, yang terakhir ini penutup. Di penutup, guru menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dipelajari, yang sudah disampaikan kepada siswa. Lalu guru memberikan motivasi kepada siswa seperti jangan lupa belajar, kalau mau meraih cita-cita belajarnya harus giat. Guru memberikan soal untuk latihan terkait pemahaman siswa. Jadi guru memberikan soal supaya siswa lebih paham pembelajaran hari ini. Lalu selanjutnya terakhir itu salam dan doa bersama. Menggunakan media audiovisual, coba lihat media saya kali ini. Ada gambar pahlawan Raja Purnawarman yang sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Selanjutnya di sini juga ada simbol dari sila keempat Pancasila yang memiliki makna hewan banteng yang suka berkumpul sama seperti rakyat Indonesia yang menyukai musyawarah dan berkumpul menjadi satu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Terakhir, contoh pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempercayai adanya Tuhan. Kedua, menjalankan ibadah sesuai perintah agama seperti pada gambar. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa toleransi di tengah masyarakat. Jadi kita memiliki rasa toleransi walaupun beda agama dan suku bangsa. Yang terakhir, dalam pembuatan RPP itu ada penilaian. Penilaian ini ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Di penilaian pengetahuan berisi soal-soal untuk peserta didik. Penilaian sikap itu berisi penilaian kecenderungan perilaku dari peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu penilaian keterampilan seperti menyanyikan lagu dan lain-lainnya. Baiklah, yang terakhir itu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini siswa disuruh mengamati dan disuruh mengidentifikasi pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan gambar tersebut, tuliskan jawabanmu bawah ini. Jadi siswa disuruh mengidentifikasi berbagai gambar sudah dicantumkan bawah ini dengan jawaban mereka masing-masing. Setelah itu di LKPD juga ada beberapa penilaian. Pertama itu penilaian spiritual, penilaian pengetahuan, penilaian sosial, dan penilaian keterampilan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Hermita, NIM 20181432669. Saya dari kelas 4H. Di sini saya akan melakukan tutorial pembelajaran PKN SD kelas tinggi seperti silabus, RPP, media pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pertama, saya akan melakukan tutorial tentang silabus. Di sini saya mengambil kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Dalam silabus kelas 4 ini terdapat kompetensi dasar PKN SD kelas tinggi. Adapun kompetensi dasar PKN SD kelas 4, tema 6, subtema 2, yaitu 1.3, mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3, bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. 4.3, mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam RPP, kompetensi dasar yang saya ambil berdasarkan silabus yang sudah saya tutorialkan yang pertama tadi. Untuk indikatornya, saya membuat menjadi 3 indikator dari 2 KD. Yang pertama itu, siswa dapat menyebutkan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mencoba mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, dari kegiatan tanya-jawab, siswa dapat menyebutkan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mencoba mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dengan tepat. Adapun materi pembelajaran dari berdasarkan KD dan indikatornya, itu yaitu keberagaman karakteristik individu. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan saintifik. Model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL. Adapun langkah-langkah pembelajaran RPP yang saya buat, yang pertama, kelas dibuka dengan guru mengucapkan salam, menanyakan kabar siswa, mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Yang keempat, guru memeriksa kerapian diri pada siswa dan kebersihan kelas. Yang kelima, guru mengajak siswa untuk tepuk semangat sebagai persepsi. Yang keenam, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini. Dalam kegiatan inti, guru meminta siswa untuk mengamati sebuah media pembelajaran yang sudah dibawa oleh guru, yaitu video media pembelajaran. Yang kedua, guru bertanya kepada siswa, pertanyaannya terkait gambar yang diamati, seperti apakah cita-cita dari Patih Gajah Mada? Yang ketiga, guru menjelaskan tokoh Patih Gajah Mada yang mempunyai cita-cita yang sangat besar. Yang keempat, guru bertanya lagi kepada siswa apa yang dimaksud dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, guru menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Video pembelajaran. Adapun video pembelajaran yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Keberagaman karakteristik individu. Kelas 4, tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 oleh Rizka Hermita. Anak-anak, coba amati gambar tokoh Patih Gajah Mada di bawah ini. Patih Gajah Mada mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu mempersatukan Nusantara,
betapa bahagianya beliau melihat Nusantara yang telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Menurut Wikipedia diterjemahkan per kata Bhinneka berarti beragam-ragam atau berbeda. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti itu atau bersatu. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tapi hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Apa yang kalian ketahui tentang keberagaman karakteristik individu? Keberagaman karakteristik individu adalah karakter yang dimiliki setiap orang yang berbeda-beda atau beragam antara satu orang dengan orang lainnya. Ada 4 keberagaman karakteristik individu, yaitu umur, jenis kelamin, agama, dan suku budaya. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian apa saja 4 keberagaman karakteristik individu yang berada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Setelah memperhatikan video pembelajaran yang sudah diberikan guru, siswa diminta untuk membentuk kelompok 3-4 orang untuk melakukan diskusi. Setiap kelompok berdiskusi tentang permasalahan yang diberikan guru yang terdapat dalam video pembelajaran. Selanjutnya, guru mengawasi siswa dalam melakukan kegiatan diskusi tersebut. Setelah selesai kegiatan diskusi, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Kemudian, guru memberikan penilaian kepada setiap kelompok terkait dengan hasil diskusi yang mereka lakukan. Dalam kegiatan penutup, guru dan siswa melakukan refleksi, seperti guru bertanya kepada siswa apa saja yang telah dipahami dan apa saja yang belum dipahami. Kemudian, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya, guru mengajak siswa untuk bertepuk semangat dan kelas ditutup dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa dan guru mengucapkan salam saat mengakhiri pembelajaran. Untuk penilaian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap itu sudah disediakan lembar observasi yang dapat diisi oleh guru yang berupa tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dapat juga dibuat dengan tes tertulis dan tes lisan. Sementara saya gunakan tes tertulis, yaitu dengan memberikan soal-soal. Penilaian pengetahuan ini untuk mengukur bagaimana siswa sudah memahami atau belum materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dapat dilakukan saat siswa melakukan diskusi dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Selanjutnya, untuk media atau alat, guru menggunakan media video pembelajaran. Untuk bahannya, guru tidak menggunakan bahan pembelajaran. Untuk sumber belajar, guru menggunakan buku guru dan buku siswa kelas 4, tema 6, Cita-citaku. Selanjutnya, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di dalam lembar peserta didik ini, sudah terdapat identitas seperti nama kelompok, kelas, tujuan pembelajaran, dan juga sudah diberikan oleh guru instruksi bagaimana cara mengerjakannya. Seperti yang saya buat, carilah informasi dari 2 orang teman di sekolahmu tentang suku asal atau daerah mereka. Selanjutnya, siswa disuruh untuk mencari keterangan sebanyak-banyaknya mengenai suku asal teman-teman mereka. Yang ketiga, lakukan wawancara dengan temanmu untuk mengetahui hal-hal tersebut. Dalam menjawab LKPD ini sudah disediakan lembar jawaban kerja latihan untuk siswa, yaitu berupa tabel-tabel. Yang pertama ada nama siswa yang diwawancarai oleh siswa
tersebut. Kemudian ada keterangan suku, bahasa, pakaian, adat, kegiatan adat, dan beserta gambarnya, serta sudah disediakan juga tabel untuk kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat RPP. Pertama-tama kita membuat identitasnya dulu. Itu terdiri dari satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu. Yang kedua, itu kita membuat kompetensi inti atau sering disebut dengan KI. Itu bisa dilihat dari buku guru atau buku siswa. Kemudian kita membuat kompetisi dasar atau yang disebut dengan KD. Itu terdiri dari nomor, kompetisi, dan indikator. KD bisa dilihat dari buku guru atau buku siswa juga. Kompetisi dasar itu kita mengikuti langkah-langkah yang ada di buku guru, dan indikator itu kita kembangkan lagi dari kompetisi dasar itu. Kemudian tujuan pembelajaran itu kita lihat apa aja yang harus kita cantumkan di dalam tujuan pembelajaran, seperti setelah mencoba permainan tradisional Bakia, siswa mampu menjelaskan aturan main dan manfaat permainan tersebut dan sebagainya. Tujuan pembelajaran itu dibuat dari indikator, bisa diambil dari indikatornya yang akan kita buat tujuan pembelajaran. Selanjutnya materi pembelajaran itu terdiri dari permainan tradisional, sifat bunyi, dan membaca teks. Itu bisa dilihat dari kompetisi dasarnya, itu yang ada IPA, Bahasa Indonesia, itu kita cantumkan di materi pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran, kita di sini saya menggunakan metode saintifik. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kita deskripsikan terlebih dahulu dari awal pembelajaran kita harus bagaimana, kemudian intinya kita harus melakukan apa, dan penutup. Dan selanjutnya sumber dan media pembelajaran. Sumbernya itu dari buku pedoman guru, yaitu buku guru dan buku siswa. Di sini saya menggunakan media papan Bakia. Selanjutnya kita membuat penilaian profesi dan hasil belajar. Pertama itu penilaian sikap. Penilaian sikap itu terdiri dari perilaku, kepedulian, sama tanggung jawab. Kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian tugas, seperti ini. Kita bisa mengetahui baik bagaimana kita membuat karakteristik itu terdiri sangat baik, cukup, dan perlu bimbingan. Kita jelaskan satu persatu. Dan yang terakhir itu nama kepala sekolah dan guru kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang silabus. Pertama-tama kita buat identitas sekolahan, yaitu seperti nama sekolah, kelas, atau tema. Kemudian kita
mengaji standar kompetisi dan kompetisi dasarnya. Kita ke kompetisi dasar itu bisa dilihat dari buku guru atau buku siswa. Setelah mengaji standar kompetisi, kita mengidentifikasi materi pokok atau pembelajarannya. Ini kita yang tanda panah ini kita ini salah satu mengkaji bahasa Indonesia, itu ada membaca senyap teks berjudul. Itu kita bisa mengaji melalui yang kompetisi dasarnya kita gaji ke kegiatan pembelajaran. Kemudian kita kembangkan kegiatan pembelajarannya itu. Itulah yang bisa saya simpulkan dalam membuat silabus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat LKPD soal. Pertama-tama kita buat identitasnya terlebih dahulu, seperti mata pelajaran, materi, kelas, dan alokasi waktu. Yang kita pertama-tama lakukan itu kita harus membuat petunjuk belajar, seperti cermatilah guru jika sedang menjelaskan. Kemudian kita membuat kompetisi dasar. Kita menggunakan kompetisi dasar apa dan membuat indikatornya. Kemudian kita memberikan informasi pendukung seperti apa itu bakia dan dari mana bakia berasal. Kemudian selanjutnya yang terakhir soal. Kita berikan soal kepada siswa agar bisa paham apa yang kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Destia Monica, NIM 2018-143471 akan memenuhi tugas mata kuliah PKN SD kelas tinggi. Saya akan mendemonstrasikan isi silabus RPP yang terdiri dari KD, indikator, materi pembelajaran, model, media, serta LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di akhir video nanti akan saya lampirkan foto silabus RPP serta LKPD-nya. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan isi silabus yang saya ambil kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Mata pelajaran PPKN, kompetensi dasarnya 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Indikatornya 3.1.1, menjelaskan sikap dan tokoh yang sesuai dengan makna sila Pancasila. Kompetensi dasar 4.1, menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 4.1.1, menceritakan refleksi diri dalam melaksanakan sila Pancasila. Materi pembelajaran yang pertama, hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Yang kedua, sikap pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Yang ketiga, pengamalan dari sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran dimulai dari mengamati gambar simbol-simbol Pancasila, mengamati foto pahlawan, menceritakan keteladanan tokoh pahlawan, menjelaskan ulasan yang dibuat atas buku sejarah atau cerita kepahlawanan, dan yang terakhir menyebutkan atau mempresentasikan hasil diskusi tentang upaya menghargai jasa pahlawan melalui kegiatan positif. Penilaian, di sini ada sikap yang meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan kerjasama. Alokasi waktunya 1 hari, sumber belajar, buku guru, dan buku siswa. Yang kedua, saya akan menjelaskan isi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Saya mengambil kelas 4, semester 2, tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran ke-6. Di RPP yang pertama ada kompetensi inti, yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya PPKN yang 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Indikatornya 3.1.1, menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. KD 4.1, menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 4.1.1, mempresentasikan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Maksudnya siswa diharapkan pada proses belajar mengarah pada kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama, dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Maksudnya,
Dengan berdiskusi ini, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan kaitan sikap pahlawan dengan makna sila Pancasila. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya, setelah berdiskusi dan dapat mengetahui serta menjelaskan sikap pahlawan dengan makna sila Pancasila, siswa dapat mengamalkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama, sikap pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Yang kedua, pengamalan dari sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran terdiri dari pendekatan, metode, serta model. Saya menggunakan pendekatan saintifik, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan, serta model yang saya pakai ialah model inquiry. Model yang saya pakai model inquiry karena model pembelajaran ini berpusat pada siswa, yang cara penyajiannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk menemukan dan mencari jawaban sendiri, yang diharapkan menumbuhkan sikap percaya diri, serta mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Yang keenam, media. Saya menggunakan media stick puppet seperti ini, dengan gambar Bapak Insinyur Soekarno dan Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia. Saya akan memakai media ini di kegiatan pembelajaran nanti. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran yang dimulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan. Yang pertama, kelas dimulai dengan guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan berdoa, dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa diminta membaca doa ialah siswa yang datang hari ini paling awal. Ini termasuk religius dan menghargai kedisiplinan siswa. Yang ketiga, menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Yang keempat, guru menginformasikan tema yang akan dipelajari yaitu tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Kegiatan inti yang pertama, guru mengaitkan lagu Garuda Pancasila dengan materi yang akan disampaikan, sambil melihatkan gambar simbol Garuda ke siswa dan menjelaskan satu persatu. Maksudnya, dari lagu Garuda Pancasila yang dinyanyikan sebelumnya, guru menjelaskan dan menunjukkan bahwa lambang negara Indonesia itu Garuda Pancasila yang memiliki simbol dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, ras, dan kebudayaan yang sangat beragam, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di sini ada 5 simbol yang melambangkan isi Pancasila. Yang pertama, bintang, lambang dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai, lambang dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, lambang dari sila ketiga, yang artinya persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, lambang dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, lambang padi dan kapas, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, yang ketiga, guru mengaitkan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Yang keempat, guru menanyakan terlebih dahulu ke siswa, tahukah kalian siapa pahlawan nasional yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang kelima, sambil menunjukkan gambar Insinyur Soekarno, guru menanyakan kembali foto siapa yang ada di gambar tersebut. Yang keenam, lalu guru sedikit menjelaskan tentang pahlawan Insinyur Soekarno. Jadi, guru menunjukkan media ini dan bertanya kepada siswa, foto siapa yang ada di media ini? Lalu guru menjelaskan, ini Bapak Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Selanjutnya, yang ketujuh, untuk mengetahui wawasan siswa tentang tokoh yang akan didiskusikan, guru mengajukan pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang Insinyur Soekarno?
guru meminta siswa untuk menulis sebanyak mungkin hal yang mereka ketahui tentang Insinyur Soekarno. Dari yang mereka ketahui tentang Insinyur Soekarno, seperti sikap yang bisa diteladani dan perjuangan yang dilakukan beliau, dapat menjelaskannya dengan kaitan sila kelima Pancasila. Yang ke-10, upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siswa diminta untuk mencari tahu maksud pernyataan tersebut sehubungan dengan sila kelima Pancasila. Lalu siswa mencari contoh dalam menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, setelah itu siswa diminta untuk mempresentasikan hasil jawaban mereka di depan kelas. Selanjutnya, kegiatan penutup, guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Maksudnya, pelajaran apa saja yang sudah mereka dapatkan selama belajar hari ini. Yang kedua, menyimpulkan hasil belajar bersama-sama. Yang ketiga, siswa diberi pekerjaan rumah. Yang keempat, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Ini dimaksudkan untuk siswa mempersiapkan diri dengan mempelajari materi terlebih dahulu. Yang kelima, proses pembelajaran diakhiri dengan berdoa dan salam yang dipimpin oleh salah satu siswa. Yang kedelapan, penilaian. Diskusi penilaian tentang sikap kepahlawanan dan kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila dinilai dengan rubrik kriteria. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau kontak mata, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan suara. Yang ketiga, partisipasi atau menyampaikan ide. Yang ketiga, partisipasi atau menyampaikan ide, perasaan, dan pikiran. Dinilai sangat baik 4, baik 3, cukup 2, perlu dampingan 1. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimah, kelas 4H, Prodi PGSD, NIM 2018143278. Di sini saya mengambil buku siswa kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat, tentang persatuan dan perbedaan. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan apa itu silabus. Silabus ialah suatu perangkat pembelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran dan alokasi waktu. Dan juga kompetensi inti. Di dalam silabus terdapat kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Baiklah, selanjutnya saya akan apa itu RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana mencakup materi, satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu. Di mana ada kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar dan indikator. Saya di sini mengambil KD PPKN, yang dimana mensyukuri persatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan dampaknya. Yang kedua, menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai kesatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai negara Republik Indonesia. Yang keempat, menceritakan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana indikatornya ialah memahami bagaimana mensyukuri pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan sikap cara bertanggung jawab persatuan dan kesatuan serta tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, memahami manfaat dalam persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat. Yang keempat, menjelaskan contoh persatuan dan kesatuan serta tanggung jawab di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran, di mana dengan siswa melihat video interaktif, guru dapat menjelaskan bagaimana cara mensyukuri persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan melihat video interaktif, siswa dapat mengetahui sikap serta tanggung jawab dalam persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, dengan melihat video interaktif, siswa dapat mengetahui manfaat serta tanggung jawab dalam kehidupan. Yang keempat, dengan media interaktif dapat menerapkan contoh dalam kegiatan berkaitan dengan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah materi pembelajaran. Dapat menjelaskan bagaimana cara mensyukuri dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, dapat memahami sikap bertanggung jawab dalam persatuan dan kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah. Selanjutnya, metode pembelajaran. Saya di sini menggunakan metode pembelajaran pendekatan kontekstual. Kenapa?
karena mengaitkan dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Dan di sini saya menggunakan metode tanya jawab dan diskusi, model cooperative learning. Kenapa saya menggunakan model cooperative learning? Karena saling menghargai terhadap pendapat siswa dan juga berdiskusi sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Di mana di dalam kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan, yang pertama adalah kelas dibuka dengan salam dan menanyakan kabar. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, mengecek kehadiran siswa. Yang keempat, menyanyikan yel-yel penyemangat. Yang kelima, guru mengulas kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya. Yang keenam, guru memberikan informasi mereka akan belajar mengenai rukun dalam perbedaan. Dan ke dalam kegiatan inti, siswa mengamati penjelasan dengan memperhatikan video yang disediakan oleh guru, yaitu video media pembelajaran interaktif yang akan disajikan seperti berikut. Check it out. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Kan aja lo, macam ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Apa? Itu Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa, satu. Pelajari tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh yang tidak terpecah belah. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Sikap yang harus kita kembangkan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Saling menghargai, mendahulukan kepentingan bersama, toleransi, mengembangkan rasa nasionalisme, dan kesadaran sosial. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, terciptalah kerukunan. Dengan adanya kerukunan, membuat kehidupan menjadi harmonis, aman, tentram, dan damai. Kerukunan juga modal utama pembangunan bangsa. Mengapa? Karena dengan kerukunan, kita dapat menjaga Indonesia dari ancaman perpecahan yang bisa datang dari luar dan dalam negeri. Di mana kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan? Kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Di dalam keluarga, banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menciptakan kerukunan di dalam keluarga dengan saling menghormati, saling menyayangi, dan saling tolong-menolong. Di lingkungan sekolah, kita juga dapat menjaga persatuan dan kesatuan dengan selalu hidup rukun bersama teman-teman di sekolah. Misalnya, berbagi makanan, piket kelas, dan berteman dengan semua anak. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Membantu korban bencana alam, kerja bakti membersihkan lingkungan, dan bergotong royong membangun rumah. Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan, menumbuhkan sikap saling menghargai, menghindari perselisihan, menjalin kerjasama, menumbuhkan rasa toleransi, membiasakan saling membantu. Marilah kita selalu hidup rukun dengan saling menolong, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi, karena kerukunan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Selamat belajar. Pembelajaran video interaktif tersebut, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya bagaimana cara mensyukuri dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat menjelaskan pertanyaan siswa dengan menggunakan bahasa jelas dan rinci. Yang ketiga, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Siswa berdiskusi dengan temannya tentang sikap bertanggung jawab dan cara menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Guru menyuruh siswa yang mengerti untuk maju dan menjelaskan hasil diskusi mereka. Guru membimbing dan memberikan pembenaran apabila terdapat kesalahan pada siswa. Guru menyatakan bahwa siswa telah paham
bahwa siswa telah paham tentang bagaimana sikap dan persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya, guru memberikan kehidupan perbedaan di masyarakat. Dan yang terakhir, siswa mempresentasikan secara lisan. Ya, dan yang terakhir, siswa mempresentasikan secara lisan kepada teman-temannya. Siswa menyampaikan manfaat belajar persatuan dan kesatuan yang dilakukan secara lisan di depan kelas. Dan yang ketiga adalah kegiatan penutup, di mana guru mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberikan motivasi. Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran apa yang sudah mereka dapat. Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberikan motivasi. Guru memberikan penguatan materi dan kesimpulan. Guru memberikan penguatan materi dan kesimpulan. Proses belajar diakhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Dan selanjutnya adalah penilaian. Di sini saya menggunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Baiklah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan apa itu LKPD. LKPD ialah lembar kerja peserta didik yang berisi petunjuk langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Di dalam LKPD terdapat tugas-tugas yang berupa soal-soal seperti soal yang telah saya buat beserta jawabannya seperti berikut. Contoh lembar LKPD dan penilaian. Lembar kerja peserta didik berisi tentang soal-soal pengetahuan. Kunci jawaban yaitu adalah jawaban-jawaban dari soal, serta lembar dari penilaian soal. Baiklah teman-teman, itulah video tutorial pembelajaran PKN SD kelas tinggi. Sekian dan terima kasih.